Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana lil iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al kufra wal fusuqa wal isyan. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala man anzalallahu alaihil Qur'an Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jemaah subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Masuk kita pada penjelasan secara rinci tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini ada empat kajian. Yang pertama adalah mengimani biwujudillahi ta'ala, mengimani adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tauhidullahi ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kamalullahi subhanahu, kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat adalah ibadatullahi azza wa jalla, penjelasan tentang penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh kemarin kita sudah sampaikan tentang gambaran umum makna iman kepada Allah, yakni meyakini sepenuh hati, keyakinan sepenuh hati bahwa Allah itu hakun. Ya, kata-kata hakun itu adalah ma wajaba itsbatuhu wal i'tirafu bih. Kita biasa artikan itu benar adanya. Nah, benar itu sendiri apa? Ketika kita mengatakan bahwa Allah itu benar adanya, itu artinya apa? Artinya adalah wajaba isbatuhu wal i'tirafu bihi. Sesuatu yang keberadaannya mesti, sesuatu yang keberadaannya itu mesti tidak bisa ditidakkan, tidak bisa ditidakkan, tidak bisa diragu-ragukan, liquwati thubutihi wa qat'iyyati hujjatihi, karena bukti-buktinya itu teramat kuat dan nyata. Nah, itulah yang disebut dengan benar. Jadi sesuatu yang benar itu sesuatu yang ya dimestikan keadaannya. Nah, tidak bisa diingkari, tidak bisa diragu-ragukan karena bukti-buktinya sangat kuat. Nah, sehingga ada orang-orang tertentu ya dengan level keimanan yang khusus itu tidak memerlukan bukti, ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah wujud yang paling jelas. Jadi sesuatu yang sudah teramat sangat jelas itu tidak butuh dijelaskan ulang. Sesuatu yang terang benderang itu tidak perlu diterangi lagi. Ya, jadi tidak mungkin wujud Tuhan itu butuh pembuktian. Nah, sedangkan bukti-bukti itu sendiri bergantung pada keberadaan Tuhan. Nah, begitu logikanya. Nah, sehingga bagi orang-orang tertentu, ini mereka yang masuk dalam kategori menyaksikan
ya, menyaksikan dalam tanda kutip dengan mata batin, nah ini tidak memerlukan pembuktian. Itu kita bisa baca, ada munajat dari seorang alim, yaitu Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan, ya Allah, bagaimana bisa keberadaanmu itu dibuktikan? Dibuktikan dengan sesuatu yang keberadaannya itu bergantung pada keberadaanmu. Nah, ini kan jadi seumpama kita menanyakan, apa bukti kalau Allah itu ada? Dan kita mengatakan, ya adanya semesta alam ini, ada bumi ini, ada matahari ini. Tidak mungkin ini ada kalau tidak ada yang mengadakan. Ya, itu mungkin bagi bagi orang di level menengah, ya seperti itulah buktinya. Tapi bagi orang yang menyaksikan Allah dengan mata batinnya, justru itu dipertanyakan. Bagaimana bisa bumi, matahari menjadi bukti adanya Allah, sedangkan bumi dan matahari itu keberadaannya bergantung kepada adanya Allah. Nah, jadi Imam Ibnu Athaillah mengatakan seperti itu. Jadi apakah wujud selainmu itu ya, punya penampakan yang tidak engkau miliki, sehingga dialah yang membuktikan keberadaanmu? Ada, ya Allah, kapan engkau lenyap sehingga butuh dalil untuk menemukanmu? Nah, kapan engkau jauh sehingga butuh dalil untuk dekat kepadamu? Nah, butalah mata yang tidak bisa melihatmu sebagai pengawas. Nah, akan tetapi Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita ini sebagai amanah ilmiah, tentu tidak semua orang artinya sampai pada level seperti itu. Oleh karena itu para ulama kita itu menyusun ya, bukti-bukti, ya, argumen-argumen, ada yang bisa dipahami dengan logika yang sederhana, ya, logika yang sangat sederhana sekali. Kalau orang mau menggunakan akalnya itu sedikit saja, maka dia bisa sampai pada kepastian logis tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi fawujudullah subhanahu haqqun sabitun markuzun fil fitaris salimah wadihun fil uqulis sawiyah. Jadi adanya Allah itu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang nyata. Ya, sadar atau tidak, yang pertama itu tertanam di dalam fitrah manusia. Jadi manusia ini memiliki kesadaran untuk bertuhan. Wadihun fil uqulis sawiyah, sangat jelas bagi akal yang sehat. Jadi semua bukti dan argumen ya, yang ada di alam semesta ini saling menguatkan untuk membuktikan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini disebutkan dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mempertanyakan, kenapa kok masih ada orang yang akalnya sehat, nuraninya itu hidup, masih mempertanyakan, masih meragukan adanya Allah. Ini dalam Al-Quranul Karim surah Ibrahim ayat yang ke-10. Afillahi syakkun, ya, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard.
Apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah? Jadi afillahi syakkun, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah? Fatiris samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Artinya begini, setiap hari kamu melihat ya, semesta, alam ini. Kamu melihat langit, kamu berjalan di atas bumi. Apakah kamu meragukan adanya langit dan bumi? Sesuatu yang engkau saksikan dengan mata kepalamu sendiri? Tentu tidak. Jadi sebagaimana kita tidak ragu tentang adanya langit, adanya bumi, maka secara logis semestinya kita jauh lebih yakin akan keberadaan zat yang menciptakan langit, menciptakan bumi. Jadi kalau langit dan bumi ini kan kita yakin betul ada tidak langit dan bumi, ada tidak matahari itu, ada tidak lautan itu. Nah ini cuma contoh ini, ada tidak lautan itu? Ya adalah, kita berenang di situ, setiap hari kita saksikan lautan itu. Kalau kamu yakin bahwa lautan itu ada, terus apa alasanmu untuk meragukan bahwa pencipta lautan itu ada? Ya, meskipun tidak dilihat oleh mata kita. Ya, katakanlah kita pakai logika yang paling sederhana. Kita ini sering melihat pesawat, bahkan duduk di dalam pesawat. Nah, ketika kita melihat pesawat itu, kalau kita mau gunakan logika kita, ya sederhana saja, tidak usah berpikir rumit seperti para filosof itu. Bisakah pesawat itu mendesain dirinya sendiri? Jadi sesuatu yang punya bentuk khusus, kemudian memiliki kerumitan yang tinggi, kemudian dibangun dengan berbagai macam perangkat ya, yang berpadu fungsinya menjadi satu sehingga bisa terbang di udara. Nah, kira-kira benda yang serumit dan sedetail itu bisakah mendesain dirinya sendiri? Nah, pasti jawabannya tidak bisa. Pasti ada yang bikin itu, ada insinyurnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, pernahkah kita berjumpa dengan insinyurnya itu? Tidak pernah. Tentu kita tidak pernah berjumpa dengan desainernya, tidak pernah kita bertemu, tidak kenal kita. Tapi apakah kita percaya bahwa dia ada? Nah, pasti kita percaya, adalah. Meskipun kita tidak pernah lihat orangnya, tapi kita percaya bahwa desainnya itu pasti ada. Nah, ini logika sederhana saja. Jadi kalau kita percaya bahwa pesawat ini ada, nyata, karena kita lihat bahkan kita naiki, maka semestinya kita jauh lebih percaya lagi, lebih yakin lagi bahwa yang bikin itu pasti ada, meskipun kita tidak pernah melihat. Nah itu makna itu, afillahi syakkun, apakah engkau meragukan Allah yang menciptakan langit dan bumi? Ya, bukankah setiap hari kamu hidup di kolong langit, kamu hidup di atas bumi? Kalau kamu percaya langit dan bumi itu ada, semestinya kamu jauh lebih yakin lagi bahwa zat yang menciptakan langit dan bumi itu nyata adanya. Nah ini contoh. Nah, wal adillatu ala wujudillahi katsiratun. Nah, di sini kemudian akan kita sebutkan bukti-bukti ya, atau fakta-fakta baik secara logis ya, maupun secara fitrah tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalau tadi kita sebutkan ada orang yang di level tertentu itu justru mempertanyakan, kok orang beriman kepada Allah kok perlu bukti? Wong Allah itu sangat jelas, ngapain dibuktikan lagi? Nah, itu di level tertentu. Akan tetapi orang kebanyakan, kalau istilah itu orang awam, ini seringkali menanyakan atau muncul pertanyaan di dalam hatinya, apa buktinya? Seperti itu, apa buktinya, sehingga disebutkan bahwa di antara
Buktinya itu adalah pertama dilalatul fitrah. Ya, dilalatul fitrah itu artinya bukti melalui fitrah. Fitrah itu eh, naluri bawaan lahir manusia berupa kesadaran akan adanya Tuhan. Jadi kesadaran akan adanya Tuhan yang merupakan bawaan lahir. Nah, bawaan lahir itu namanya fitrah. Jadi al-khilqah, ya, kesadaran allati khalaqallahu an-nasa 'alaiha, yang Allah tanamkan pada setiap manusia semenjak lahir. Jadi Allah tanamkan kesadaran itu pada setiap kita semenjak kita lahir. Nah, ini dalilnya dalam surah Ar-Rum. Dalam surah Ar-Rum ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi fitratullah, tetaplah kalian di atas fitrah, ya, yang Allah ciptakan manusia menurut fitrah itu. Nah, jadi kesadaran akan adanya Tuhan yang ditanamkan sejak lahir. Nah, tepatnya semenjak ruh itu ditiupkan, maka ikut jugalah bersama dengan hembusannya itu kesadaran akan adanya pencipta itu. Lalu kenapa ada orang yang masih tidak percaya kepada Tuhan? Nah, ini banyak penyebabnya. Nah, yang pertama adalah kesadaran akan Tuhan itu tertutupi oleh sikap keras kepala. Ya, keras kepala, hati yang tertutup. Nah, makanya kufur atau kafir itu kan artinya tertutup. Jadi orang kafir itu orang yang tertutup hatinya, tertutup untuk mengakui kesadaran, ya, kesadaran bawaan lahir tentang adanya Tuhan. Terkadang juga disebabkan oleh pengaruh gaya hidup. Jadi lifestyle-nya itu ingin bebas, sebebas-bebasnya, ingin bersenang sesenang-senangnya, sehingga merasa terganggu. Kalau ada yang larang-larang ini kok, ya itu ada juga yang seperti itu. Nah, akan tetapi penentangan itu, ya, yang menyebabkan seseorang itu kemudian abai, bahkan ingkar, ya, mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya, ya, akan luntur, akan luruh ketika manusia itu berada di antara kesulitan-kesulitan yang menghimpit. Nah, mau nyawa terancam, ya, nyawa terancam. Jadi ada situasi-situasi tertentu itu yang kemudian pembangkangan itu tanpa disadari menjadi hilang. Kapan itu? Ketika manusia itu sudah berada dalam situasi yang dia kehilangan harapan kepada segala sesuatu. Nah, contohnya itu disebutkan di dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa idza ghasyiyahum maujun kazzulali. Coba kamu perhatikan, artinya orang-orang musyrik ini, ya, orang-orang yang menyekutukan Allah, dia punya banyak sesembahan, ya. Ketika mereka itu sedang di lautan, lalu digulung oleh ombak besar, kazzulali, yang seperti gunung. Nah, ketika itu apa yang terjadi? Ya, dhalla man tad'una illa iyyah. Maka hilanglah, ya, semua yang mereka andalkan. Hilanglah semua yang mereka andalkan, ya. Jadi apa namanya? Fisiknya yang kuat, kemudian akalnya yang pintar, kolega-koleganya, ini semuanya sudah tidak ada lagi. Semua yang dia sembah selain Allah itu hilang. Tinggallah satu yang tersisa. Jadi dhalla man tad'una, hilanglah semua yang mereka andalkan, illa iyyahu, tinggal Allah. Jadi ketika itu mereka pasti berdoanya itu kepada Allah. Nah, itu artinya apa?
Artinya di dalam lubuk hati yang paling dalam itu, ya, setiap manusia itu memiliki kesadaran akan adanya pencipta. Nah, namun kesadaran ini seringkali tertutupi oleh berbagai macam penyebab-penyebabnya. Tapi ada situasi-situasi tertentu ketika manusia itu kehilangan harapan kepada yang lain. Katakanlah kita lagi naik pesawat. Kita sama-sama presiden. Di situ juga ada jenderal, ada panglima TNI, ada jenderal, ada Pak Kapolri, ada semua orang-orang besar. Kita lagi naik pesawat ini. Nah, tiba-tiba ada pengumuman dari pilot bahwa pesawat ini mau mendarat tapi rodanya ini tidak bisa keluar umpama. Itu rodanya tidak bisa keluar. Nah, jadi tidak bisa didaratkan dulu. Jadi pesawat ini akan kami bawa dulu terbang sambil memperbaiki. Tapi lama-lama terbang ini tidak baik-baik juga. Sementara bahan bakar sudah hampir habis. Nah, itu dalam situasi seperti itu, apakah kita masih mengatakan sama Pak Presiden, tolonglah Pak? Nah, tidak bisa. Pak Panglima TNI, Pak Kapolri, tolonglah. Tidak bisa. Kenapa? Karena ketika itulah dhalla man tad'una. Semua andalan ini pasti akan hilang dalam situasi seperti itu. Maka semua orang, ya, bahkan yang katakanlah berkeras bahwa dirinya itu orang ateis, orang tidak percaya, itu ketika dalam situasi genting seperti itu pasti akan menyeru, memanggil-manggil nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adalah bukti yang ada di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Nah, ini kadang-kadang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang iblis atau setan itu, ya, datang membisikkan pertanyaan-pertanyaan di dalam benak manusia itu. Nah, dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, ya'tis syaitan ahadakum. Nah, seringkali setan itu mendatangi kamu, membisikkan keraguan-raguan di dalam pikiranmu. Fayaqul, ya, setan itu bertanya, man khalaqa kadza? Siapa yang menciptakan ini? Kamu jawab, Allah. Ya. Kemudian wa man khalaqa kadza? Siapa yang menciptakan itu? Kamu jawab, Allah. Terus begitu. Kalau ini Allah, itu Allah, ini Allah. Nah, hatta yakula, sampai pada akhirnya nanti setan itu akan membisikkan, man khalaqa rabbak? Kalau yang menciptakan ini Allah, yang menciptakan itu Allah. Terus Allah itu siapa yang menciptakan? Siapa yang ciptakan Allah? Nah, ini pertanyaan. Ada pertanyaan seperti itu dalam benak kita. Itu Nabi memberikan petunjuk kepada kita. Fa idza balaghahu, ya, kalau setan sudah sampai pada pertanyaan itu, apa yang harus kita lakukan? Ketika muncul keraguan-raguan di dalam benak kita, iya, siapa yang menciptakan Allah, Pak? Fal yasta'idz billah, maka segarlah kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yantahi, dan hentikan pikiran-pikiran seperti itu. Hentikan, cari kegiatan yang lain. Ya, cari kegiatan yang lain supaya kita tidak terbawa, ya, kita tidak terbawa di dalam alur-alur pemikiran yang bisa menyesatkan. Nah, kemudian di dalam Al-Quran ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, nah, ini jelas lagi nih, wa idza massakumud durru fil bahri, ya, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Jadi sama seperti di atas, kalau kamu tertimpa bahaya di tengah lautan, ya, kalau kita ada di speedboat umpama ini kan, nah, kita punya wilayah ini kan terbatas. Di sekitar kita ini sudah, seumpama kamu tertimpa bahaya di lautan, maka dhalla man tad'una, sama seperti tadi, bahwa hilanglah semua yang biasa kamu panggil, ya, yang biasa kamu panggil untuk tolong kamu itu sudah tidak bisa kamu panggil lagi. Tersisa satu, siapa? Yang biasa kamu lupakan.
bahkan yang tidak kamu akui keberadaannya, yaitu illa iyyahu, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, bukti yang kedua adalah bukti melalui pengamatan alam semesta. Bukti melalui pengamatan alam semesta. Di sini ada dua. Yang pertama adalah penciptaan itu sendiri. Ya. Yang kedua adalah kesempurnaan desain, ya, kesempurnaan rancangan ciptaan. Jadi kalau kita memperhatikan pada diri kita sendiri, kita lihat diri kita ini, kemudian kita melihat lingkungan di sekitar kita, maka setidak-tidaknya kita tanyakan, ya, siapa yang menciptakan dirimu dan siapa yang menciptakan alam yang ada di sekitar kamu itu. Nah tentu yang namanya penciptaan itu ijaduha ba'dal adam, ya. Dikatakan menciptakan itu kalau sebelumnya tidak ada sama sekali, lalu kemudian diadakan dan dibentuk menjadi sesuatu yang baru. Ya, jadi sesuatu yang sebelumnya tidak ada sama sekali kemudian ada dalam bentuk yang baru. Nah ini namanya menciptakan. Dan logika sederhana itu bisa menyimpulkan bahwa setiap yang diciptakan itu pasti ada penciptanya. Setiap yang diciptakan pasti ada penciptanya. Kemudian kita melihat kepada diri kita sendiri, ya, apakah kita menciptakan diri kita? Innaka la tastati'u an tadda'i dzalika. Kamu tentu saja tidak bisa mengklaim itu. Tidak bisa, tidak ada orang yang mengaku bahwa dia menciptakan dirinya sendiri, ya. Begitu juga dengan orang yang lain, ya. Jadi menjadi ketetapan yang pasti bahwa tidak mungkin sesuatu itu menciptakan dirinya sendiri dari tidak ada kemudian menjadi ada. La budda min mujidin laha, ya, pasti ada yang menciptakan. Nah ini disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau kita renungkan Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita renungkan maknanya, itu penuh dengan dalil-dalil atau argumen-argumen logis, ya. Dalam surah At-Tur ayat 35, 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini bertanya, am khuliqu min ghairi syai', apakah kalian wahai manusia itu tercipta atau ada tanpa asal usul? Tiba-tiba ada begitu saja. Am humul khaliqun, atau apakah kalian itu menciptakan diri kalian sendiri? Nah ini kan, apakah keberadaan kita ini adalah suatu kebetulan? Nah, seperti teori yang dikembangkan oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Mereka mengatakan bahwa segala sesuatu itu lahir dari kebetulan saja, ya. Sama seperti pecahan-pecahan kaca ini lalu kemudian secara kebetulan bertemu, berkumpul, kemudian membentuk jadi gelas, jadi piring. Atau sama seperti tumpahan cat yang jatuh. Nah, jadi ada cat yang jatuh, tumpah di atas kampas, lalu kemudian tumpahan ini secara kebetulan berbentuk lukisan. Ya, itu kan seperti itu. Ini dari dulu Allah sudah tanyakan itu. Am khuliqu min ghairi syai'in, ya. Apakah semua makhluk itu tercipta secara kebetulan tanpa asal usul, tanpa pencipta, kan begitu? Ya. Am humul khaliquna, atau apakah mereka yang menciptakannya? Ya, jadi apakah diri kalian itu tercipta dari kebetulan, ya, ataukah kalian menciptakan diri kita sendiri? Ya. Am khalaqus samawati wal arda, ya, apakah mereka itu menciptakan langit dan bumi? Ini pertanyaan yang lebih besar lagi. Tapi Allah kemudian mengatakan bal yuqinun, ya. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa semesta ini tercipta secara kebetulan dengan sendirinya,
mengatur dirinya sendiri melalui proses evolusi kah atau teori-teori yang materialisme itu balayukinun. Allah sudah sebutkan bahwa sebenarnya orang-orang yang berkeyakinan seperti itu bahkan mereka tidak yakin dengan apa yang mereka katakan. Jadi orang-orang yang mengatakan seperti itu bahkan tidak yakin dengan apa yang mereka katakan. Tidak yakin, tidak mungkin mereka itu percaya dengan apa yang mereka atau teori-teori mereka itu tidak mungkin. Nah, itu kita bisa baca dalam surah At-Tur. Nah, wa hadhil haqiqah allati abbaru anhal a'rabiyus sajid. Nah, logika sederhana ini bahkan bisa dijawab oleh orang desa yang tidak pernah makan sekolahan. Ya. Jadi banyak orang sekolah tinggi-tinggi lalu kemudian jadi profesor lalu kemudian hanya untuk sampai pada satu kesimpulan yang tolol bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, ini kan rugi sekali. Ya, karena secara sederhana hal seperti ini dipahami bahkan oleh orang desa, orang Badui, orang desa yang tidak makan sekolahan. Ketika ditanyakan tentang wujudillahi subhanah, bukti adanya Allah, apa yang mereka katakan? Al-ba'ratu tadullu alal ba'iri. Jadi kotoran unta itu bukti bahwa untanya ada. Oh, ini ada kotorannya kok. Meskipun untanya tidak kelihatan, ada kotorannya, berarti untanya itu ada. Ya. Wa atharul qadami yadullu alal masir. Bekas-bekas telapak kaki di pasir pinggir pantai itu menunjukkan bahwa ada orang yang pernah berjalan di situ meskipun kita tidak ketemu. Nah, coba perhatikan, pasamaun zatu abrojin, ya, gugusan, ya, langit dengan gugusan-gugusan bintangnya. Wa ardun zatu fijajin, pegunungan dengan celah-celah jalan, ya. Ya, jadi pegunungan atau bumi zatu fijajin dengan celah-celah, ya, di pegunungan. Wa biharun zatu amwajin, dan lautan dengan gelombangnya. Jadi perhatikan dirimu sendiri, perhatikan langit dengan bintang-bintangnya, perhatikan bumi dengan gunung-gunungnya, perhatikan lautan dengan gelombang-gelombangnya. Apakah semua itu tidak cukup? Ala tadullu alal latifil khabir. Apakah itu semua tidak cukup untuk menjadi bukti bahwa di balik itu semua ada zat yang maha lembut dalam menciptakan, dalam mengatur, al-khabir, dengan pengetahuan detail yang sempurna. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita cukupkan dulu kajian kita subuh hari ini. Insyaallah besok subuh kita lanjutkan kembali, ya, masih tentang dalil-dalil atau argumen-argumen tentang keberadaan pencipta, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Wabillahi taufiq. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.